Mas, lihat dong. Goblok banget lu. Jadi ini adalah hari pertama gue bawa Xiaomi M365 langsung ke kantor. Kita lihat kondisi traffic memungkinkan atau enggak. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah ngisi anginnya dulu. Nah, ini adalah tabel buat pengisian anginnya, depan belakang sesuai dengan berat. Oke, dibikin sambungannya. Oke. Depan 35. Oke. Belakang selesai. Gila. Akhirnya bener-bener pain banget ngeisi angin bagian depan. Jadi ternyata Xiaomi itu tuh dia include kayak semacam extender gitu, karena dia kan nggak bisa langsung masuk ke pentilnya. Terus itu tuh kayak nggak bisa ketika gue masukin itu tuh anginnya langsung keluar, terus anginnya nggak bisa masuk. Jadi cuma angin keluar doang. Ketika gue pencet yang buat ngisi angin itu tuh keluar terus. Kayak emang harus ini deh, pakai tambahan gitu sih kata abangnya tadi. Tapi ya alhamdulillah banget tadi si abangnya bisa bantuin nolong ya. Kalau enggak ya terpaksa gue harus dorong lagi pulang terus naik motor deh. Jadi pelayanan Shell sih menurut gue oke banget ya. Jadi benar-benar abangnya tuh bantu sampai maksimal gitu. Tadi kabelnya dibuka dulu terus dimasukin ke sambungannya. Kalau ngisi bagian belakang sih sebenarnya gampang kan, tadi cuma ya lah lo ketik berapa tadi 45 terus langsung deh. Nah kayak gini nih yang sebenarnya pengen banget gue bahas. Jalur sepeda kan kalau nggak salah waktu itu sempat ada sterilisasi ya, terus ya pokoknya disterilin gitu. Kalau ada yang masuk kena tilang, tapi nggak tahu ya. Tapi memang kasihan juga sih karena jalurnya juga kecil. Udah jalurnya kecil terus ditambahin jalur sepeda, terus ada jalur busway juga ya. Jadinya gini bertumpuk ya, mau nggak mau memang motor jadinya masuk ke ke jalur sepeda. Tapi ya bagus sih udah ada jalur sepeda, jadinya ada tempatnya lah buat kita jalan. Wah nih kayak jalanan kayak gini nih ya, gue nggak tahu ya harus gue masukin ke aplikasi Clue itu buat ngomong kalau jalanannya jelek apa gimana ya. Soalnya emang ini udah lama sih jalanan jelek gini. Kalau kayak ini pakai skuter yang nggak ada suspensinya kayak Xiaomi M365 ini berasa banget ke kaki. Oke ya. Dikit. Nah itu juga tuh masih ada yang melanggar kayak lawan arah gitu kan. Tapi memang permasalahannya sih menurut gue paling signifikan ketika lo riding di jalur sepeda, jalur sebelah kiri tuh sering kali nggak terlalu mulus. Memang nggak bakal mulus. Gue udah nyoba di jalur sepeda mana juga kirinya tuh suka ada bekas galian. Nah itu dia tuh biasanya tuh bekas galian itu nggak bener tuh dia ngeperbaikinnya materialnya. Tapi asli cuy, ini mata gue
goyang. Tapi bener-bener kerasa banget cuy, beneran. Lo harus nyoba full speed 25-26, bisa sampai 27 sih ini. Getaran itu lumayan berasa. Gimana kalau misalnya kayak gue custom firmware ya, jadi 32 km per jam gitu kan, itu pasti bumpingnya lebih kerasa lagi. Nah tadi gue nyoba untuk benerin helm, lumayan susah juga untuk satu tangan. Tapi ada sih yang di YouTuber luar, dia bisa sampai lepas tangan gitu. Oh iya, membahas soal apa namanya, kecepatan. Jadi di sini tuh ada fitur dimana kalau misalnya lo dan neken gasnya lama dan dia steady di angka, misalnya contoh gue 25 terus sampai 5 detik, nanti dia akan ngelock kecepatannya di 25. Jadi walaupun gue nggak pencet tuasnya, nanti dia akan tetap ngegas. Nah ini kayak gini nih, ini sebenarnya gue lepas. Nah untuk berhentiin ya, gue tinggal tekan lagi tuasnya, terus nanti dia otomatis udah nggak ngelock lagi. Tapi kayaknya tadi kalau misalnya gue ngebahas soal macet ya, itu sulit juga sih untuk diatasin. Soalnya apa ya, pemotor kan banyak banget tuh, gila, sampai ke kiri-kiri gue nggak bisa lewat sama sekali walaupun kecil juga. Mas, ya dong. Sumpah itu nyebelin banget sih. Dia tuh yang nggak mungkin lah, itu kan cuma buat putar balik, bukan langsung lurus. Itu ngebahayain banget. Terus dia kayak tadi nggak ngeliat gue, mungkin karena gue kecil gitu kali ya, jadi dia di jarak pandang dia tuh dia nggak kelihatan. Bukan jarak pandang sih, jadi kayak mungkin ya emang dia nggak ngeliat kali gitu. Itu bahaya banget sih, dia langsung motong jalur gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat lo perhatiin videonya, dia itu pengendara motor, pengendara mobil, itu tuh kayak dia jaga jarak sama kita, karena mereka pastinya mungkin takut untuk nyenggol kita juga kali ya, karena kita kan bobotnya kecil, jadi gampang jatuh. Jadi kalau bagi lo yang khawatir naik skuter karena takut diserempet, ya emang bahaya sih sebenarnya. Karena ketika lo di jalanan tuh, kalau lo naik motor kan kena motornya dulu baru lo jatuh ambruk. Kalau ini kan lo bener-bener ketika ada yang nabrak lo dari belakang, itu langsung kena kaki lo, otomatis damage banget. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, karena setelah gue observe dari ya perjalanan nggak jauh ini, mereka sangat jaga jarak. Nggak tahu ya kalau malam nanti. Tapi ya mungkin saran dari gue, kalau misalnya kayak ada gajrukan kecil gitu ataupun gede kecil aja, itu lo rendahin sedikit lutut sih, jadi kayak lutut lo tuh ngeper gitu, jadi nggak sakit. It's okay, border dikit bentar, maaf. Iya. Nah kayak gitu tuh. Nah kita tuh harus kayak sering-sering bel gitu, karena mereka melihat kita tuh objek yang kecil ya, kadang suka melihat, kadang enggak. Jadi ya harus sebisa mungkin kitanya juga jaga diri. Oke, jadi tadi sampai situ doang tuh, jalur sepedanya udah kelar, sampai lompat doang. Nah kan tuh kayak tadi motor lawan arah, nggak bakal melihat mereka.
Jadi ya kita harus jaga diri sih, itu udah paling benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe untuk dukung terus channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.